Bayangkan, ribuan tahun lalu ketika bangsa lain masih hidup sederhana, Cina sudah lebih maju. Mereka sudah bisa membuat kertas, kompas, bubuk mesiu, bahkan mesin cetak. Mereka punya kapal raksasa yang bisa berlayar ribuan kilometer. Bahkan armada mereka pernah sampai ke Afrika. Sampai ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi anehnya, mengapa dengan semua kemajuan itu Cina tidak pernah menjajah dunia seperti bangsa Eropa? Padahal kalau mau, mungkin separuh bumi bisa dikuasai mereka. Cina adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Jauh sebelum Eropa mengenal mesin cetak, Cina sudah membuat kertas dari serat bambu. Sebelum bangsa Barat tahu cara menavigasi laut, Cina sudah memakai kompas untuk menentukan arah. Sebelum Eropa mengenal senjata api, orang Cina sudah menemukan bubuk mesiu. Di masa dinasti Ming, sekitar abad ke-15, mereka punya kapal terbesar di dunia yang disebut kapal harta milik Laksamana Cheng Ho. Kapalnya bisa mencapai panjang hampir 120 meter, jauh lebih besar dari kapal Columbus yang kemudian menemukan benua Amerika. Cina juga punya sistem pemerintahan yang teratur, ilmu astronomi, dan pendidikan tinggi lewat ujian kenegaraan. Singkatnya, mereka unggul dalam sains, teknologi, dan budaya. Namun justru disitulah awal pertanyaan besar dimulai. Dengan kekuatan sebesar itu, kenapa Cina tidak jadi bangsa penakluk dunia? Masalahnya bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena cara berpikir bangsa Cina zaman dulu berbeda dengan bangsa penjajah dari Barat. Bagi para kaisar, Cina adalah pusat dunia. Mereka menyebut negaranya Zhongguo, artinya negara tengah. Artinya mereka melihat diri mereka sebagai pusat peradaban manusia. Bangsa lain dianggap hanya sebagai barbar atau bangsa luar yang kurang beradab. Jadi tujuan mereka bukan menaklukkan dunia, tapi membuat bangsa lain datang dan menghormati mereka. Bahkan sistem perdagangan mereka disebut tribute system. Negara lain datang memberi hadiah dan mengakui kehebatan Kaisar Cina. Lalu sebagai balasannya, Cina memberi mereka hadiah yang lebih banyak. Dalam pandangan itu tidak ada gunanya menaklukkan atau menjajah. Bagi mereka, mengatur bangsa luar hanya akan merepotkan. Mereka lebih suka dunia datang kepada mereka. Tapi tidak semua orang di Cina berpikir begitu. Pada masa Laksamana Cheng Ho, dinasti Ming sempat membuka diri. Armada lautnya berlayar ke Asia Tenggara, India, Timur Tengah, bahkan Afrika Timur. Mereka membawa barang dagangan, menjalin hubungan, dan menunjukkan kebesaran Cina. Namun setelah Cheng Ho meninggal, segalanya berubah. Kaisar yang berkuasa setelahnya takut pada perubahan. Ia menganggap pelayaran besar itu terlalu mahal dan tidak membawa keuntungan langsung. Jadi seluruh armada dibakar, catatan perjalanan dihancurkan, bahkan rakyat dilarang membangun kapal besar. Cina kemudian menutup diri dari dunia luar. Inilah titik balik besar, dari bangsa yang menjelajah menjadi bangsa yang menutup diri. Ketika bangsa Eropa mulai berlayar mencari dunia baru, Cina justru sibuk mempertahankan stabilitas di dalam negeri. Mereka tidak lagi tertarik pada ekspansi. Selain itu, sistem pemerintahannya juga ikut memperlambat kemajuan luar negeri. Cina punya sistem birokrasi yang sangat kuat. Setiap keputusan besar harus melalui banyak lapisan pejabat, dan yang terpenting bagi negara adalah pertanian, bukan perdagangan atau penjelajahan. Para pejabat tinggi yang berasal dari kalangan sarjana dianggap paling mulia, sementara pedagang atau pelaut justru dianggap rendah. Akibatnya, tidak ada dorongan untuk mencari wilayah baru atau berdagang keluar. Bahkan, ketika Eropa mulai membangun koloni dan memperluas kekuasaan, Cina tetap yakin mereka tidak perlu ikut-ikutan. Mereka berpikir, mengapa harus menaklukkan dunia kalau kita sudah punya segalanya di sini? Pandangan itu akhirnya membuat mereka tertinggal. Ketika Eropa mulai menguasai perdagangan dunia dan menemukan jalur laut ke Asia, Cina baru menyadari bahwa dunia sudah berubah. Bangsa Barat datang bukan untuk menghormati, tapi untuk menguasai. Abad ke-19 menjadi masa yang pahit. Cina yang dulu kuat, kini dipaksa membuka pelabuhan lewat Perang Candu. Wilayahnya terpecah,
dan mereka menjadi sasaran kekuatan asing. Semua karena satu hal sederhana. Mereka terlalu percaya diri dengan kejayaannya sendiri. Cina baru bangkit lagi di abad ke-20 dan belajar bahwa ilmu pengetahuan tanpa ambisi ekspansi bisa membuat suatu bangsa tertinggal dalam persaingan global. Jadi, alasan mengapa Cina zaman dulu tidak menjajah dunia bukan karena mereka lemah, tetapi karena cara pandang dan prioritas mereka berbeda. Mereka fokus pada kestabilan, pertanian, dan kebudayaan, bukan penaklukan. Namun sejarah membuktikan, ketika dunia berubah dan kita tidak ikut menyesuaikan diri, maka sebesar apapun kekuatan yang kita miliki, akan cepat tergilas oleh mereka yang berani keluar dari zona nyaman. Itulah pelajaran besar dari kisah panjang peradaban Cina. Kemajuan sejati bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga keberanian untuk terus bergerak maju. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.